Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa fadla ba'dahu ala ba'din wa khassa ba'das suhuri wal ayyam wa fadailah yu'zamu fihal ajru wa yuktabu fihal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk sejenak, kemudian sedikit membahas permasalahan penting yang memang harus kita lakukan dan kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa taala tentu menciptakan waktu dengan kandungan dan hikmahnya. Sayangnya banyak di antara kita yang melupakan keutamaan bulan Sya'ban ini. Seolah ia hanya menjadi jembatan antara Rajab dan Ramadan. Padahal kita tahu bahwa Sya'ban itu memiliki kedudukan khusus dalam kalender ibadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Itulah bulan, yaitu bulan Sya'ban, di mana kebanyakan manusia melalaikan bulan tersebut. Dan bulan ini berada di antara Rajab dan Sya'ban. Lalu Nabi tegaskan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan ini juga setahun penuh kita melakukan amal, dan di bulan ini amal kita diangkat dan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyukai kondisi demikian, sehingga Nabi SAW ingin diangkat amalnya ketika Nabi sedang melaksanakan ibadah puasa. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana catatan amal kita selama setahun penuh akan diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh terbaik dengan memperbanyak melakukan puasa di bulan ini sebagai bentuk persiapan spiritual menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, menyampaikan kepada kita dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Memberikan ketegasan kepada kita, sesungguhnya Rasulullah SAW itu biasa berpuasa. Sampai-sampai kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berhenti puasa. Dan beliau juga bisa tidak puasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah puasa. Dan aku tidak pernah lihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban dan kemudian di luar daripada bulan suci Ramadan. Maka jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan kepada kita bahwa puasa Sya'ban itu ibarat sunnah rawatib, puasa sunnah pengiring.
sebelum pelaksanaan daripada puasa wajib Ramadan, sebagaimana salat sunnah rawatib sebelum pelaksanaan salat fardu. Ini adalah bentuk yang kita lakukan sebagai amal untuk mempersiapkan jiwa dan fisik kita untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan optimal. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah juga menegaskan bahwa dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena ia adalah merupakan bulan yang sering kali dilalaikan oleh manusia. Maka amalan di waktu diabaikan, orang-orang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mayoritas ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, dan kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka menganjurkan untuk memperbanyak ibadah, doa, istighfar di bulan Sya'ban. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah tegaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Sebagian mufassir seperti Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa malam yang diberkahi dalam ayat ini bisa merujuk pada Lailatul Qadar atau malam di bulan Sya'ban, di mana pada malam itu takdir tahunan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari untaian dan penjelasan di atas, yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan penggugur dosa. Maka memperbanyak istighfar dan kemudian taubat di bulan Sya'ban adalah merupakan kesempatan emas untuk mensucikan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Rasul SAW bersabda, Allah melihat kepada semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Albani. Kedua, bulan Sya'ban adalah merupakan bulan persiapan. Karena Sya'ban adalah bulan yang dimana kita melakukan pemanasan ibadah, maka mulailah kita berusaha membiasakan diri kita dengan puasa sunnah. Kita berusaha membiasakan diri kita dengan tilawatil Quran yang lebih giat, qiyamul lail, kemudian sedekah. Yang dengan demikian, saat Ramadan tiba, kita sudah berada dalam mode ibadah yang sifatnya optimal, bukan baru memulai dan start dari nol. Yang ketiga, bulan evaluasi amal, karena amal diangkat pada bulan ini. Ini adalah saat yang tepat untuk muhasabah, atau bahasa kita introspeksi diri. Periksa catatan amal kita selama setahun terakhir. Perbaiki yang salah, tingkatkan yang sudah baik. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kesimpulan dapat kita ambil, satu, jangan biarkan Sya'ban berlalu begitu saja hanya sebagai bulan yang dipakai untuk menunggu bulan suci Ramadan. Isilah dengan amal saleh, terutama pelaksanaan puasa sunnah yang dilakukan tanpa paksaan dan kemauan diri kita sendiri. Yang kedua, perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak sedekah, perbanyak tilawatil Quran. Sucikan hati kita dalam kondisi mungkin ada hasad atau mungkin ada permusuhan. Lalu yang ketiga, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, manfaatkan momentum Sya'ban ini untuk menyiapkan program ibadah Ramadan kita. Target tilawah kita perbanyak, target sedekah kita kontinyukan, target itikaf kita harus lakukan, dan ujung-ujungnya kita bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman, kesehatan, dan taufiknya
dalam menaungi perjalanan kehidupan kita. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa pandai memaknai setiap waktu dengan amal kebaikan. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa mau berusaha untuk memperbaiki diri kita di bulan Sya'ban ini agar kita mampu melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan keburukan tidak kita lakukan lagi di bulan yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan untuk terus berusaha menjadi hamba-hambanya yang selalu senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.